Perkenalkanlah, kami dari kelompok 4. Saya Tania Eka Nur Lestari sebagai panitera. Saya Rucita Reviana. Di sini saya berperan sebagai hakim tunggal. Saya Feryandika Simanjuntak. Saya di sini berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Dan nama saya Bayu Dwi Saputra. Saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Nur Fitri Priyadiningsih. Di sini saya sebagai pengunjung sidang juga berperan sebagai penyusunan berkas persidangan. Saya Rena Kusuma sebagai pengunjung sidang dan juga bertugas sebagai edit video 1. Meganda Yolanda sebagai pengunjung sidang dan juga bertugas sebagai pembuat juknis 1. Saya Nadia Nur Sofia Madani sebagai pengunjung sidang dan juga editor video 2. Nama saya Yusmita Sarif sebagai pengunjung sidang dan juga telah bertugas dalam pembuatan juknis 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 4 pada pagi hari ini akan menampilkan persidangan perkara wan prestasi dalam sengketa ekonomi syariah. Sebelum memulai persidangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu karena dibatasi oleh waktu, maka persidangan ini akan terasa lebih cepat, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Semoga persidangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 6.UM.01.06 tahun 1983 harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak, atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas, dan HP harap dimatikan atau di-silent. Terima kasih. Pada hari ini, Jumat, tanggal 5 September 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang perkara nomor 19, garing PDT-G-S-2020, garing PA Bengkulu, antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sidang hari ini, dimohon bagi semua hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran sidang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Panitera sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara nomor 19 garing PDT huruf G huruf S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi kepada pihak penggugat. Apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Selamat pagi, diwakili Yang Mulia. Saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat, yakni tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu Yang Mulia. Baik, silahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengirimkan surat kuasa dan surat izin beracara elektroniknya untuk diperiksa dan diverifikasi melalui e-court. Sudah Yang Mulia. Sebelumnya, tolong saudara menyebutkan identitas saudara. Baik, saya Priandi Kasimanjuntak SHMA, yang berkantor di Jalan Raya Lenteng Agung nomor 24 Bengkulu, mewakili penggugat dalam perkara ini. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili Yang Mulia. Saudara berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat yakni Saudara Mukmin Yang Mulia. Silahkan saudara kuasa hukum tergugat untuk mengirimkan surat kuasa dan surat izin beracaranya melalui elektronik untuk diperiksa dan diverifikasi melalui e-court. Sudah saya kirim Yang Mulia. Sebelumnya, tolong saudara menyebutkan identitas saudara. Baik, saya Bayudi Saputra, SHMH, advokat yang berkantor di Jalan Gubeng Masjid nomor 70 Bengkulu, mewakili tergugat dalam perkara ini. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima dan memahami isi salinan gugatan dari penggugat? Sudah Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Baik Yang Mulia. Ya, Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau dipilihkan? Kami akan menunjuk sendiri Yang Mulia. kami akan menunjuk sendiri Yang Mulia. Baiklah, jika seperti itu, maka untuk memberikan kesempatan mediasi bagi penggugat dan tergugat, dengan demikian, sidang pada hari ini ditunda selama 5 hari dari sekarang. Panitera, 5 hari dari sekarang, hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2020, Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, dengan begitu, maka sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2020, pukul 9 WIB secara elektronik melalui e-court. Kepada para pihak, diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaporkan, ternyata tidak dapat dicapai kesepakatan antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. Silahkan kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Kepada kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Jalan Basuki Rahmat nomor 11, Belakang Padang, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal gugatan pembukuan prestasi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Firendika Simanjuntak, SHMH, beralamat di Jalan Merapi Raya nomor 2, RT 3, RW 1, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan pembukuan prestasi terhadap Mukmin, lahir Seginim, 10 November 1973, tempat kediaman di Jalan Teratai Indah, RT 3, RW 1, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah, yang pertama, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah mengikat diri dalam suatu perjanjian pembiayaan murabaha dengan nomor 01008859 garing MBA, garing BPRS Safir, garing 2, garing 2017. Yang kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp50 juta dengan kewajiban membayar marginnya Rp32.400.000. Yang ketiga, bahwa pinjaman tersebut telah diterima tergugat. Yang keempat, bahwa pembiayaan murabaha tersebut untuk jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal 17 Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 17 Februari 2020. Yang kelima, bahwa untuk jaminan pembiayaan murabaha tersebut tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 03925 atas nama Mukmin yang terletak di desa atau kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Yang keenam, bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima tergugat mengalami kemacetan, akan tetapi tergugat belum membayar seluruh utangnya tersebut, sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabaha, tergugat cukup alasan menyatakan manifestasi. Yang ketujuh, bahwa dengan adanya tindakan manifestasi tersebut, penggugat telah dirugikan karenanya, yang apabila dihitung sebagai berikut. Sisa utang pokok 40.874.300, sisa utang margin 18.636.700, denda tunggakan Rp4.004.000, biaya penyelesaian pembiayaan bermasalah Rp1 juta, dan total menjadi Rp64.515.000. Yang kedelapan, bahwa penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya. Akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari tergugat. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 yang tertulis di akad murabaha yang telah disepakati bersama, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan dalil-dalil yang telah saya uraikan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan demi hukum tergugat wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp64.515.000. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Mohon maaf Yang Mulia, dari pihak tergugat belum menyiapkan jawaban atas gugatan penggugat. Kami memohon waktu 2 hari untuk menyiapkan jawaban atas gugatan penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah bisa diterima? Bisa, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 2 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis,
tanggal 8 Oktober 2020 pukul 9 WIB secara elektronik melalui e-court dengan agenda sidang pembacaan jawaban. Kepada para pihak, diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini agendakan pembacaan jawaban tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Jika sudah siap, silahkan dibacakan. Dan kepada kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan jawaban. Untuk dan atas nama termohon, dengan ini ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi bahwa benar tergugat membuat perjanjian pembiayaan murabaha dengan PT BPRS Safir Bengkulu nomor akad 01008859/MBA/BPRS Safir _3 Romawi _2017. 2. Bahwa benar tergugat sudah menerima pembiayaan sebesar 50 juta rupiah dari BPRS Safir Bengkulu dengan kewajiban mengembalikan utang kepada Bank Safir, yaitu utang pokok sejumlah 50 juta rupiah ditambah dengan keuntungan bank sejumlah 32.400 juta rupiah. Dengan jumlah keseluruhan 82.400.000 rupiah. 3. Bahwa benar tergugat mengagungkan atau menjaminkan tanah milik tergugat dengan sertifikat hak milik nomor 03925 atas nama Mukmin yang terletak di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. 4. Bahwa benar jangka pengembalian utang kepada Bank Safir selama 36 bulan dimulai dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Februari 2020 dengan cicilan per bulan sejumlah Rp2.288.900. 5. Bahwa benar utang tergugat kepada Bank Safir belum lunas karena pada bulan Januari 2019 Bank Safir tidak lagi beroperasi karena dicabut izin operasionalnya. 6. Bahwa benar pada saat dicabutnya izin PT BPRS Safir tergugat masih memiliki kewajiban sebesar Rp40.874.300, sisa utang pokok dan Rp18.636.700 sisa utang margin. 7. Bahwa benar tergugat sudah menerima teguran dari pihak tim likuidasi Bank Safir untuk melunasi utang tergugat tersebut. 8. Bahwa tergugat bersedia melunasi semua utang tergugat tersebut. Namun tergugat minta waktu yang cukup untuk melunasinya karena tergugat tidak punya uang untuk melunasi semuanya utang tersebut dalam waktu dekat. 2. Dalam pokok perkara bahwa tergugat telah mengakui semua dalil gugatan penggugat. 2. Bahwa benar tergugat menunggak pembayaran utang kepada Bank Safir lantaran Bank Safir dilikuidasi. 3. Bahwa benar penggugat sudah memberikan peringatan kepada tergugat sebanyak 3 kali peringatan. Namun tergugat belum bisa melunasi utang tersebut dan sekarang tergugat bersedia membayar semua utang tersebut. Namun tergugat minta kepada Bank Safir memberikan waktu yang cukup. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan,
di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menyatakan menerima eksepsi tergugat. 2. Menerima gugatan dari penggugat. Dalam pokok perkara, menerima gugatan dari penggugat, memberi waktu kepada tergugat untuk melunasi hutang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Baiklah, apakah pihak penggugat sudah mengerti dengan jawaban tergugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah replik dari pihak penggugat sudah siap? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu 2 hari untuk menyiapkan replik kami. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah bisa diterima? Bisa, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 2 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pukul 9 WIB secara elektronik melalui e-court, dengan agenda sidang pembacaan replik dari penggugat. Setelah sidang ini selesai, jawaban tergugat akan dikirimkan kepada pihak penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Jika sudah siap, silahkan dibacakan. Dan kepada kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, tergugat dan penasihat hukum tergugat serta pengunjung sidang yang kami hormati, berdasarkan uraian jawaban atas pembelaan penasihat hukum yang terdakwa tersebut, kesimpulan kami adalah bahwa kami tetap pada surat gugatan yang telah kami susun dan kami bacakan dalam persidangan yang dibuka pada tanggal 24 September 2020. Demikian replik ini kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Baiklah, pihak tergugat, apakah sudah mengerti dengan replik penggugat? Sudah, Yang Mulia. Apakah duplik dari tergugat sudah siap? Mohon maaf, Yang Mulia, kami belum mempersiapkannya dan kami memerlukan waktu 2 hari untuk menyiapkan duplik kami. Baiklah, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah bisa diterima? Bisa, Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 2 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, Yang Mulia. Baik, karena duplik pihak tergugat belum siap, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, pukul 9 WIB secara elektronik melalui e-court, dengan agenda sidang pembacaan duplik dari tergugat. Setelah sidang ini selesai, replik dari penggugat akan dikirimkan kepada pihak tergugat, dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Jika sudah siap, silahkan dibacakan. Dan kepada kuasa hukum penggugat, mohon untuk memperhatikan dengan seksama. Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan duplik kami. Majelis Hakim yang kami muliakan, penggugat dan penasihat hukum penggugat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan uraian jawaban atas pembelaan penasihat hukum penggugat tersebut, kesimpulan kami adalah bahwa kami tetap pada isi gugatan yang telah kami susun dan kami menolak gugatan dari penggugat sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 24 September 2020. Demikian duplik ini kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang kami muliakan dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Bagaimana saudara penggugat atau yang mewakilinya? Apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas duplik dari pihak tergugat? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan kami yang semula. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon diberikan waktu selama 4 hari untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut. Baiklah, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah bisa diterima? Kuasa hukum tergugat, apakah bisa diterima? Mohon maaf, bisa Yang Mulia? Baiklah, Panitera, 4 hari dari sekarang hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, Yang Mulia. Baiklah, karena bukti-bukti pihak penggugat belum siap, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, pukul 9 WIB secara elektronik melalui e-court, dengan agenda sidang pembuktian dari penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, sidang perkara nomor 19, garing PDT.G.S, garing 2020, garing PA Bengkulu, akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari penggugat. Kepada pihak penggugat, alat bukti apa saja yang akan dihadirkan? Kami akan mengajukan 9 alat bukti tertulis, Yang Mulia. Baik, silahkan untuk menyerahkan alat bukti tertulisnya.
Dan kepada pihak tergugat, silakan untuk memeriksanya serta menerima salinannya. Baik, kalau begitu, apakah dari pihak tergugat juga akan mengajukan alat bukti? Pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti? Dari pihak tergugat tidak mengajukan alat bukti, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini akan ditunda setelah agenda pembacaan kesimpulan oleh tergugat dan penggugat yang akan dilaksanakan pada 4 hari dari sekarang. Bagaimana pihak penggugat dan pihak tergugat? Baik, Yang Mulia. 4 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, Yang Mulia. Baik, karena dari pihak tergugat tidak mengajukan bukti, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, pukul 9 WIB, secara elektronik melalui e-court, dengan agenda penyerahan kesimpulan oleh tergugat dan penggugat. Dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sidang perkara nomor 19, garing PDT.G.S, garing 2020, garing PA Bengkulu, akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19, garing PDT.G.S, garing 2020, garing PA Bengkulu, antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat, melawan Saudara Mukmin sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan pada agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak. Apakah para pihak dari kuasa hukum penggugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dari pihak yang tergugat? Apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada para pihak, silahkan untuk menyerahkan kesimpulannya. Dikarenakan para pihak telah menyerahkan kesimpulan, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Maka sidang ditunda 2 hari dari sekarang. Hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober pukul 9 WIB secara elektronik melalui e-court dengan agenda pembacaan putusan. Dan kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sidang perkara nomor 19, garing PDT.G.S, garing 2020, garing PA Bengkulu, akan segera dimulai. Kepada hakim, dipersilahkan untuk memulai persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 19 garing PDT.G.S garing 2020 garing PA Bengkulu antara tim likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu sebagai penggugat
melawan saudara Mukmin sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan hari ini dilanjutkan pada agenda penyerahan pembacaan putusan. Sebelumnya, kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah pembacaan putusan secara keseluruhan atau hanya amarnya saja? Amarnya saja, Yang Mulia. Amarnya saja, Yang Mulia. Baik, dimohon kepada para pihak untuk diperhatikan baik-baik. Mengadili putusan bahwa 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan murabahah nomor 01008859 BPRS Safir 2/2017 tanggal 17 Februari 2017 kepada penggugat sejumlah Rp63.340.200 dengan rincian pengembalian sisa pembiayaan pokok sebesar Rp40.874.300 dengan pembayaran sisa margin Rp18.636.700 dengan denda tunggakan Rp3.775.200 dan ganti rugi sebesar Rp54.000 dengan jumlah total keseluruhan Rp63.340.200. Dan yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000. Demikianlah putusan ini telah dibacakan dengan nomor register 19-PDT-GS-2020-PA Bengkulu yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Demikian putusan dinyatakan selesai dan ditutup. Apakah ada yang keberatan dengan putusan ini dapat melakukan upaya hukum? Bagaimana penggugat? Kami menerimanya, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Kami pikir-pikir terlebih dahulu, Yang Mulia. Baik, jika akan melakukan upaya hukum kasasi, maka persiapkan 8 hari dari sekarang. Baik, Yang Mulia. Persidangan telah selesai. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon bersikap sempurna.